Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Mainawaroh. Saya dari kelas 3F. Tugas ini untuk memenuhi mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Dosen pengampunya yaitu Bapak Heru Kurniawan Eskom Mkom. Di sini saya akan menjelaskan apa itu interaksi manusia dan komputer. Apa itu interaksi manusia dan komputer atau IMK? Yaitu disiplin ilmu. IMK adalah bidang studi yang meninjau hubungan kompleks antara manusia dan komputer. Ini mencakup perancangan, evaluasi, dan implementasi antarmuka pengguna. Fokus utama yaitu tujuannya yaitu menciptakan sistem yang ramah pengguna atau user friendly, intuitif, dan efisien, memastikan teknologi dapat menyelesaikan tugas dengan mulus. Oke, kita masuk kepada sejarah singkat dan perkembangan IMK. Nah, di sini ada 3. Yang pertama, pada tahun 1970-an, antarmuka pengguna. Istilah antarmuka pengguna atau User Interface atau UI atau Man-Machine Interface atau MMI mulai dikenal. Fokus awal adalah pada aspek fisik interaksi. Dan yang kedua, ada pada tahun 1980-an. Nah, di sini ada Human Computer Interaction atau HCI. Nah, istilah ini, Human Computer Interaction HCI, muncul memperluas cakupan dari sekedar fisik antarmuka ke keseluruhan pengalaman interaksi. Dan yang terakhir, era modern. Di sini desain sebagai prioritas, di mana perusahaan teknologi mulai menyadari bahwa desain antarmuka adalah kunci keberhasilan produk, bukan hanya fungsionalitas. Selanjutnya, ada tujuan utama IMK. IMK bertujuan untuk menciptakan sistem yang tidak hanya fungsional, tetapi juga memberikan pengalaman terbaik bagi pengguna. Ya, di sini ada sebagai berguna atau usable. Sistem harus dapat diakses dan digunakan secara efektif oleh semua pengguna. Dan yang kedua, ada aman, yaitu safe, melindungi pengguna dari kesalahan atau dampak negatif saat berinteraksi. Selanjutnya, tujuannya yaitu produktif dan efisien. Nah, di mana IMK ini membantu pengguna mencapai tujuan mereka dengan cepat dan minim usaha. Dan yang terakhir, tujuannya yaitu fungsional. Nah, di mana memenuhi kebutuhan inti pengguna dan memberikan umpan balik yang jelas. Oke, selanjutnya yaitu jenis-jenis interaksi manusia dan komputer. Nah, bisa kita lihat di sini ada gambar-gambarnya. Nah, yang pertama jenis interaksi tadi, yaitu pertama interaksi berbasis GUI. Nah, apa itu? Seperti tombol, menu, dan ikon intuitif yang memberikan pengalaman visual yang kaya. Dan yang kedua, yaitu ada interaksi berbasis suara. Apa itu? Seperti asisten virtual seperti Siri dan Google Assistant, memungkinkan kontrol tanpa tangan. Dan yang ketiga, ada interaksi berbasis gestur seperti layar sentuh, virtual reality atau VR, dan augmented reality atau AR, menciptakan pengalaman imersif. Dan yang keempat, ada interaksi berbasis teks. Apa itu? Seperti chatbot dan command prompt untuk perintah yang presisi dan efisien. Dan yang terakhir ada interaksi berbasis biometrik. Apa itu? Sidik jari dan pengenalan wajah untuk tingkat keamanan yang tinggi. Nah, itu jenis-jenis interaksi manusia dan komputer. Oke, selanjutnya kita masuk ke contoh nyata penerapan IMK. Nah, contoh pertamanya yaitu rumah sakit. Di sini suara bip dari mesin EKG memberikan umpat. Oke, selanjutnya ada prinsip desain antarmuka yang baik. Nah, di sini yang pertama ada konsistensi. Nah, di mana warna, tata letak, dan terminologi yang seragam di seluruh sistem mengurangi kebingungan dan meningkatkan predictabilitas.
Dan yang kedua ada umpan balik informatif, di mana sistem harus merespons setiap tindakan pengguna dengan jelas dan tepat, menginformasikan status operasi. Dan yang ketiga ada memungkinkan jalan pintas, di mana menyediakan tombol khusus atau perintah tersembunyi untuk pengguna mahir mempercepat alur kerja mereka. Dan yang terakhir ada desain dialog terstruktur, di mana urutan tindakan yang logis dan awal, tengah, akhir yang jelas membantu pengguna memahami proses interaksi. Nah, apa saja perangkat input dan output dalam IMK? Perangkat inputnya yaitu yang pertama ada keyboard atau QWERTY dan alternatif. Dan yang kedua ada mouse dan trackpad. Dan yang ketiga ada layar sentuh, ada sensor gerak atau Kinect Lab Motion. Yang keempat ada pengenal suara, dan yang terakhir ada kamera atau pengenalan wajah. Sedangkan outputnya, yang pertama ada layar monitor LCD atau OLED. Dan yang kedua ada speaker, handphone atau suara. Yang ketiga ada haptic feedback atau getaran. Yang keempat ada printer atau media cetak. Dan yang kelima ada proyektor. Dan yang terakhir ada layar braille. Oke, di sini tantangan dan peluang IMK di masa depan. Pertama, ada personalisasi pengguna, di mana menyesuaikan antarmuka untuk kebutuhan pengguna yang spesifik dan beragam. Dan yang kedua, ada integrasi AI, di mana mengembangkan interaksi yang lebih natural dan adaptif melalui kecerdasan buatan. Dan yang ketiga, ada antarmuka inovatif, penciptaan antarmuka baru yang lebih imersif dan inklusif seperti VR, AR, atau BCI. Dan yang terakhir ada keamanan dan privasi, yaitu memastikan perlindungan data dan pengalaman pengguna yang aman. Oke, baiklah. Kesimpulan dari apa yang sudah saya jelaskan barusan tentang IMK, yaitu sebagai jembatan manusia dan teknologi. IMK bukan hanya soal teknologi, tetapi bagaimana teknologi melayani manusia dengan efektif dan menyenangkan. Desain IMK yang baik adalah fondasi untuk meningkatkan produktivitas, keamanan, dan kepuasan pengguna dalam setiap interaksi digital. Masa depan IMK menjanjikan interaksi yang lebih alami dan personal, membuka peluang inovasi tanpa batas dan terus menjembatani kesenjangan antara kita dan dunia digital. Baik, di sini saya akan menunjukkan salah satu proyek saya, yaitu aplikasi penyewaan fotografi. Nah, di sini kita login sebagai user. Oke, di sini saya akan memilih menu paket. Dan di sini saya akan menambahkan pada menu paket fotografinya, yaitu dengan nama kamera. Oke, selanjutnya pada bagian harga, di sini saya akan menuliskan dengan harga 2 juta. Dan pada bagian deskripsinya, di sini saya tulis dengan bagus. Selanjutnya kita simpan. Oke, di sini saya akan mencoba untuk menghapus pada menu yang sudah kita tambahkan tadi. Oke, sudah berhasil, dan sekarang saya akan mencoba untuk mencetaknya. Dan di sini juga berhasil, ada laporan detail paket fotografinya, bisa dilihat pada layar. Selanjutnya kita pada menu konsumen. Dan di sini saya coba untuk menambahkan kembali pada menu konsumen. Di sini saya akan mengisi nomor 05 dan dengan nama Irma. Di sini saya akan mengisi alamatnya Jambi dan dengan nomor telepon yang tertera di layar. Oke, di sini saya akan menyimpannya dan sudah bisa dilihat pada tampilan berhasil disimpan. Di sini saya akan mencoba untuk mengubahnya dengan mengubah nomor telepon. Oke, kita simpan dan berhasil disimpan. Oke, selanjutnya kita pada menu transaksi. Dan di sini saya akan mencoba untuk mencetaknya. Dan bisa dilihat untuk laporan transaksi juga berhasil. Kita coba untuk mencetak semua dan bisa dilihat pada layar juga berhasil.
Oke, setelah semua data terisi, kita coba logout. Dan inilah tampilan untuk menu fotografinya.